Apakah kamu pernah berpikir untuk memulai investasi reksadana, tapi masih bingung caranya gimana? Dan khawatir, karena saya akan membahas panduan memulai investasi reksadana bagi pemula dengan anggaran terbatas. Investasi reksadana bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin memulai investasi dengan anggaran terbatas. Namun, tidak semua orang mengetahui cara memulai investasi reksadana yang tepat. Oleh karena itu, saya akan membahas langkah demi langkah yang perlu kamu lakukan untuk memulai investasi reksadana dengan benar. Siti adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan bulanan yang terbatas. Ia selalu berpikir untuk memulai investasi, namun selalu ngerasa anggarannya tuh kurang. Suatu hari Siti ketemu dengan teman lama yang profesinya sebagai agen penjual reksadana. Temannya itu ngajak Siti untuk memulai investasi reksadana dengan modal yang terjangkau. Siti pun tertarik dan mulai mempelajari investasi reksadana. Ia belajar bahwa reksadana merupakan investasi yang terjangkau dan mudah untuk dijalankan. Selain itu, dengan reksadana, Siti bisa membeli beberapa unit dengan modal yang terbatas, sehingga resiko kerugian bisa diminimalkan. Setelah mempelajari beberapa jenis reksadana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasinya, Siti memutuskan untuk memulai investasi dengan membeli unit reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang cocok untuk investor pemula dengan modal terbatas. Reksadana ini memiliki resiko yang rendah, namun tetap memberikan keuntungan yang stabil. Dengan modal awal 500.000, Siti beli 50 unit reksadana pasar uang dengan harga masing-masing unitnya 10.000 ya. Siti memilih reksadana yang dikelola oleh perusahaan investasi terpercaya dan telah memiliki kinerja yang bagus selama beberapa tahun terakhir. Dia juga mengatur pembelian reksadananya secara rutin setiap bulan dengan nominal yang juga terjangkau. Setelah beberapa bulan berinvestasi, Siti merasa senang karena nilai investasinya terus bertumbuh. Dengan kenaikan nilai investasi yang stabil, Siti merasa semakin percaya diri untuk terus melanjutkan investasinya. Ia pun berencana untuk menambah jumlah unit reksadana dan mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian investasinya ke jenis reksadana yang memang memiliki resiko lebih tinggi, tetapi punya potensi keuntungan yang lebih besar. Cerita Siti menunjukkan bahwa memulai investasi reksadana itu bisa dilakukan dengan modal terbatas dan oleh siapa saja. Dengan memilih jenis reksadana yang tepat dan mengatur pembelian secara rutin, investasi reksadana bisa jadi salah satu alternatif investasi yang menguntungkan. Investasi reksadana bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin memulai investasi dengan anggaran terbatas. Tapi nggak semua orang mengetahui cara memulai investasi reksadana yang tepat. Oleh karena itu, saya akan bahas panduan memulai investasi reksadana bagi pemula dengan anggaran terbatas. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Dalam reksadana, dana yang terkumpul itu akan dikelola oleh seorang manajer investasi yang akan membeli instrumen investasi yang dianggap menguntungkan. Keuntungan investasi itu akan dibagi ke seluruh investor reksadana berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki. Terdapat berbagai jenis reksadana yang bisa dipilih. Ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan lain sebagainya. Setiap jenis reksadana itu memiliki profil resiko, kinerja, dan biaya yang berbeda-beda.
Pemula yang ingin memulai investasi reksadana perlu memahami jenis-jenis reksadana yang ada dan memilih yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko. Kemudian, kamu perlu menentukan tujuan investasi kamu itu apa. Kenapa kamu pengen berinvestasi? Apakah untuk mempersiapkan pensiun, membeli rumah, atau sekedar menabung untuk masa depan? Dengan mengetahui impian investasi, kamu dapat menentukan jenis reksadana yang tepat dan menghitung anggaran investasi yang memang dibutuhkan. Bagi pemula yang anggarannya terbatas, mungkin perlu menyesuaikan anggaran dengan tujuan investasinya. Ada beberapa cara untuk menghitung anggaran investasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu membagi jumlah tujuan investasi dengan jumlah bulan atau tahun investasi. Dengan menyesuaikan anggaran investasi dengan tujuan investasi, pemula dapat memulai investasi reksadana tanpa merasa terbebani dengan biaya investasi yang tinggi. Setelah menentukan tujuan dan anggaran investasi, tahap selanjutnya adalah memilih reksadana yang tepat. Saat memilih reksadana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti profil risiko, kinerja reksadana, dan biaya investasi. Pemula sebaiknya memilih reksadana dengan profil risiko yang sesuai dengan profil risiko mereka dan juga mempertimbangkan biaya investasi agar tidak terbebani dengan biaya yang tinggi. Setelah memilih reksadana yang tepat, tahap selanjutnya adalah melakukan investasi reksadana. Pemula perlu memilih manajer investasi yang terpercaya dan dapat dipercaya untuk mengelola investasi. Pembelian unit penyertaan reksadana bisa dilakukan melalui bank, perusahaan sekuritas, atau agen penjual reksadana. Biasanya, pembelian unit penyertaan reksadana bisa dilakukan dengan minimal investasi yang terjangkau, seperti 100.000 atau 500.000. Namun, buat pemula perlu memperhatikan biaya-biaya lainnya yang mungkin dibebankan seperti biaya pembelian, biaya penjualan, dan juga biaya pengelolaan. Setelah melakukan investasi reksadana, pemula perlu memonitor kinerja investasi secara berkala. Pergerakan harga reksadana bisa berfluktuasi tergantung dari kinerja instrumen investasi yang dibeli oleh manajer investasi. Pemula sebaiknya memantau kinerja investasi reksadana setidaknya setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jika kinerja investasinya nggak sesuai dengan harapan, kamu bisa melakukan evaluasi kembali terhadap tujuan investasi dan reksadana yang dipilih. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja investasi reksadana, seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Kamu perlu terus belajar dan memperbarui pengetahuan tentang investasi reksadana agar bisa membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan bijak. Selain itu, perlu disadari bahwa investasi reksadana itu bukanlah cara instan untuk jadi kaya. Investasi reksadana membutuhkan kesabaran, disiplin, dan konsistensi dalam menjalankan strategi investasi. Kamu perlu memiliki mindset yang tepat tentang investasi reksadana, yaitu sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan secara finansial. Reksadana bisa jadi pilihan yang tepat bagi pemula dengan anggaran yang terbatas yang ingin memulai investasi. Untuk memulai investasi reksadana, pemula perlu memahami jenis-jenis reksadana, menentukan tujuan investasi, menghitung anggaran investasi, memilih reksadana yang tepat, melakukan investasi, memonitor kinerja investasi, dan memperbarui pengetahuan tentang investasi reksadana secara berkala. Investasi reksadana membutuhkan kesabaran, disiplin, dan konsistensi untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan. Semoga panduan ini bermanfaat bagi kamu yang memang ingin mulai investasi reksadana tetapi anggarannya masih terbatas. Namun ingatlah bahwa
Investasi reksadana itu bukanlah cara yang instan untuk menjadi kaya. Investasi reksadana membutuhkan kesabaran, disiplin, dan juga konsistensi dalam menjalankan strategi investasi. Kamu perlu mindset yang tepat tentang investasi reksadana, yaitu sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Sekarang kamu udah tahu gimana memulai investasi reksadana bagi pemula yang juga dengan anggaran terbatas. Selanjutnya kamu perlu memiliki kesabaran, disiplin, dan konsistensi untuk menjalankan strategi investasi yang tepat. Ingatlah bahwa investasi reksadana itu bukan cara instan jadi kaya, tapi cara untuk mempersiapkan masa depan secara finansial. Oleh karena itu, teruslah belajar dan memperbarui pengetahuan tentang investasi reksadana agar kamu bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan bijak. Jangan lupa juga untuk memantau kinerja investasi reksadana secara berkala dan melakukan evaluasi kembali terhadap tujuan investasi dan reksadana yang dipilih. Dengan begitu, kamu bisa mencapai tujuan investasi dan memperoleh keuntungan yang menguntungkan dari investasi reksadana. Selamat berinvestasi. Dah.